Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Baik, karena kita sekarang sedang berada di Mekah, tentunya kita ingin judulnya sesuai dengan keberadaan kita di sini. Maka kita kembali ke Mekah sejak kurang lebih 1500 tahun yang lalu, ketika sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, di mana Bapak Ibu sekalian, kota ini dulu adalah kota yang tidak berpenghuni, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah Azza wa Jal membawa Ismail dan juga Hajar, ibunya Ismail, ke tempat ini dengan perintah Allah SWT, dan dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu, tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Kemudian singkat cerita, dan kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah dua orang nabi, dan dakwah mereka adalah tauhid. Ketika mereka memiliki anak keturunan, maka yang berada di sini adalah orang-orang yang bertauhid, berada di atas agamanya Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Demikianlah berlalu waktu, dan zaman semakin jauh dari kenabian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, sampai menimpalah kepada anak keturunan Nabi Ibrahim dan juga Ismail berbagai penyimpangan. Semakin jauh dari kenabian, maka akan semakin banyak penyimpangan, dan hiduplah saat itu orang-orang yang tinggal di sini, baik orang Quraisy, dan orang Quraisy ini adalah termasuk keturunan Nabi Ismail maupun kabilah-kabilah yang lain. Semuanya adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Cuma yang paling afdal di antara mereka adalah orang-orang Quraisy. Bapak Ibu sekalian, yang dulunya mereka bertauhid, terjadi fitnah. Seorang yang bernama Amr Al-Khuzai mendatangkan sebuah berhala yang dia dapatkan dari Syam. Sebagaimana kita tahu, mereka mengadakan perjalanan ke Syam, perjalanan ke Yaman. Orang ini membawa berhala tersebut dari Syam, kemudian dibawa ke Mekah dan mengajak manusia untuk melakukan peribadatan kepada berhala tersebut. Akhirnya mulailah berkembang penyembahan terhadap selain Allah SWT, yang sebelumnya mereka bertauhid di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ketika Nabi SAW beliau membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Awalnya dulu adalah negeri tauhid, dan fitnah awalnya terjadi adalah karena fitnah patung. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dilarang kita membuat patung makhluk bernyawa, karena ini termasuk fitnah. Kenapa terjadinya kesyirikan yang pertama kali dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam? Itu kesyirikan pertama kali awalnya adalah karena membuat apa? Membuat patung. Patung siapa? Patung orang-orang yang soleh. Makanya dalam agama kita dilarang membuat patung makhluk yang bernyawa atau lukisan makhluk yang bernyawa, tidak boleh, karena dikhawatirkan akan
merembet, terjadi sesuatu yang lebih besar daripada itu, bisa seseorang akhirnya mengkultuskan, menyembah kepada sesuatu selain Allah SWT. Bukan hanya kesyirikan yang terjadi, tapi perkara-perkara jahiliyah yang lain ini sangat merata di negeri ini. Mulai dari bagaimana mereka dalam masalah tatoyur, ya, menganggap sial karena melihat sesuatu. Ketika ada bulan, misalnya bulan Safar, mereka menganggap ini adalah bulan yang sial. Atau ketika mereka keluar ingin melakukan safar, mereka mengundi terlebih dahulu, pergi atau tidak dengan anak panah mereka. Kemudian juga yang namanya perdukunan, ini paranormal, ini setiap desa itu ada. Setiap desa itu ada dukun. Kalau mereka ada hajat tertentu, mau perkawinan, mau hajat apa saja, mereka datang ke dukun tersebut. Ya, dan dukun tentunya koneksinya ya kepada jin, kepada syaitan. Mereka meminta ya supaya menyembelih seekor onta. Ada yang disuruh untuk menyembelih di depan berhala fulan. Itu dari sisi akidah, demikian keadaan orang-orang musyrikin saat itu. Di antara keyakinan mereka adalah meminta atau beribadah kepada orang-orang soleh dengan tujuan untuk meminta syafaat mereka. Di antara sesembahan mereka saat itu adalah Lata. Al-Lata ini adalah dulunya orang soleh. Kalau pas musim haji, beliau sering membuat roti bagi jamaah haji. Ketika dia meninggal, dikultuskan kuburannya dan dibuat patung, kemudian disembah, dianggap bahwasanya karena dia adalah orang yang soleh maka bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian di sana juga ada Al-Manah, ada Uzza. Mereka ini adalah, ada di antara mereka yang sebenarnya adalah jin penunggu dari sebuah pohon. Ada di antara mereka adalah sebuah batu. Yang jelas ini di antara akidah mereka, bertawasul dengan orang-orang soleh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, loh, berarti orang-orang musyrikin dulu percaya kepada Allah? Kan tadi disebutkan syafaat mereka di sisi Allah. Dan dalam Quran Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Allah mengabarkan tentang bentuk kesyirikan orang-orang musyrik saat itu, dan mereka menyembah kepada Allah sesuatu yang tidak memudarati dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini adalah yang memberikan syafaat kami di sisi Allah. Ini yang mengabarkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kita ingin tahu hakikat dari kesyirikan yang ada di zaman itu, kembali kepada Al-Quran. Ternyata orang-orang musyrikin saat itu meyakini Allah. Ini buktinya. Apa yang mereka yakini tentang Allah? Yang mereka yakini tentang Allah, Bapak Ibu sekalian, hanyalah meyakini bahwa Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Kalau dalam masalah ini, Abu Jahal, Abu Lahab sama dengan kita. Ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang keyakinan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Mereka di sini siapa? Kaumnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, dan semua mereka. Kalau ditanya siapa yang mencipta, jawabannya sama, Allah. Gak ada di antara mereka yang mengatakan yang menciptakan adalah Lata, padahal mereka menyembah Lata. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Hubal atau Uzza atau Al-Manah, padahal itu adalah
sesembahan mereka. Kenapa demikian? Karena itu semua hanya mereka jadikan sebagai perantara saja. Allah SWT yang mencipta, itu keyakinan mereka. Meyakini Allah mencipta, tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang musyrikin yang dulu tinggal di sini.